loh, kayak setelah sekian lama gue menjalani kehidupan. Wow. Jadi gue tuh mencari oke, di KTP gue Islam gitu, tapi gue mencari agama apa sih yang cocok buat gue. Kemarin aku dengar cerita sama Habib Jafar, dia ketemu istrinya jam 5 sore, jam 7 malam nikah. Wow, gue gak pernah tuh nanyain Habib Jafar Kemarin gue tanya, Habib nikah, Habib pacaran nggak? Enggak. Aneh ketemu istri jam 5, jam 7 aneh nikah. Iya kan? Nah kalau ketemu jam 5, jam 7 nikah, jam 8 jambak-jambakan sih gue rasa. Halo teman-teman, balik lagi dengan Fatimah di sini. Kali ini gue pengen reaction videonya Daniel Mananta tentang pencarian Igun dalam berkeyakinan. Wow, kalau melihat perlakuan oknum Habib Jafar misalkan ketemu dengan cewek jam 5 sore, jam 7-nya menikah. Tentu saja secara logikanya ini sangat tidak mungkin bagi pernikahan gitu ya. Namanya pernikahan itu sakral, jadi nggak main-main. Kita harus mengenal pribadi seseorang tersebut, lalu kemudian kita harus mengenal keluarganya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi untuk mengenal kebenaran kita nggak boleh melihat dari oknumnya ya. Tentu saja kita akan melihat dari sudut apakah dia melakukan ini berdasarkan dengan keyakinan atau kitabnya atau bukan. So, kita akan buka-bukaan kali ini bagaimana pengajaran menurut Alkitab dan bagaimana pengajaran menurut Islam atau Quran ya. Yang pertama, netralkan terlebih dahulu cara pandang kita. Jangan dilihat dari sudut Alkitab atau dari sudut Al-Quran terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan intuisi kita menurut hati nurani atau akal budi kita ya. Tetapi di sini kita akan membuat satu perbandingan antara ajaran Kristen dan ajaran Islam. Sebelumnya, tanpa bermaksud untuk menjelekkan dari satu pihak ya, tetapi kita akan sama-sama mencoba untuk membuat satu perbandingan secara jujur dan terbuka. Di sini kamu bisa memilih di ajaran mana yang menurut kamu lebih benar dan sesuai dari rasa kemanusiaanmu. Tidak menutup kemungkinan kamu yang Kristen bisa memilih pilihan keyakinan dalam Islam. Sebaliknya, kamu yang Islam juga bisa memilih pilihan sesuai keyakinan Kristen jika nuranimu setuju pada keyakinan tersebut. Mari kita mulai. Alkitab punya pesan dalam Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Menurut Alkitab, definisi berkhianat itu tidak pakai tapi. Ketika seseorang menduakan pasangan kita, sudah disebut berkhianat. Dalam bahasa umumnya dikenal dengan kata berzina. Tidak pakai tapi dinikahi. No, pengkhianatan adalah perzinahan. Menurut Tuhan, dalam Alkitab, dalam Maleakhi 2 ayat 16-nya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan, semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Menurut Alkitab, walaupun kamu mencintai wanita lain atau pria lain, tetap saja itu sudah disebut berzina, walaupun dinikahi, karena masuk dalam kategori berkhianat. Dalam Matius 19 ayat 5-6 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita akan melihat dari sudut Al-Quran. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2 dan 3 dan 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kalau menurut saya, ini bukan bagian tentang perkawinan yang sakral, melainkan perkawinan yang hanya berfokus kepada pilihan kesenangan seorang pria saja. Jadi tidak heran kalau Habib Jafar jam 5 sore ketemu cewek, kemudian jam 7 dinikahi. Katanya sih menghindari zina, daripada darurat nafsunya lebih baik langsung saja dihalalkan walaupun haram. Dan dalam Islam tidak dipersoalkan bagaimana setelahnya, setelah perkawinan tersebut, apakah
bisa memberikan kenyamanan kepada wanita tersebut atau tidak, tergantung mood suaminya. Kalau istrinya ngeluh, akan dikatakan istri kurang bersyukur. Dosa istri yang kurang bersyukur sudah pasti dimasukkan dalam neraka. Rasulullah SAW ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak baca Quran. Ternyata bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Wanita itu pandai melihat kepada kekurangan, lupa dengan kelebihan suami. Dan menurut saya, doktrin ini juga kurang adil dan juga kurang masuk akal buat saya. Di sini hanya menilai kekurangan perempuan, lalu kemudian mudah sekali difatwakan masuk neraka. Sementara tidak ada dalil yang mengatakan ketika suami kurang bersyukur akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun rajin sholat, puasa, zakat. Perempuan kok diginiin amat ya? Oke, kalau istri kurang bersyukur masuk neraka, kalau suami tidak bisa adil, bagaimana fatwanya? Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Nah, ternyata di situ tidak ada resiko para suami ketika tidak berlaku adil, maka jalan keluarnya adalah perceraian, bukan fatwa masuk neraka. Ayat 130-nya, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Setuju? Nah, sekarang saya serahkan kepada pemirsa semuanya, bagaimana cara kalian menyikapi tentang ajaran yang benar dan juga ajaran yang salah. Bisa dinilai sendiri ya dari dalil-dalil kitab masing-masing. Dan Igun Gunawan harus lebih mencermati dan mendalami lagi bagaimana dalil-dalil Quran yang begitu luar biasanya. Kita akan baca bersama-sama. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 51. Hanya Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Bebas. Itu ada bidadari, nggak ada bidadara. Maka dijawab oleh para ulama, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku telah melihat surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum pria. Dan aku sudah lihat neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Artinya kebanyakan pria di surga, kebanyakan wanita di neraka. Artinya surga surplus pria, kekurangan wanita. Artinya mbak-mbak yang masuk surga belum cukup untuk pria-pria yang ada di surga. Maka Allah sediakan bidadari tambahan untuk memenuhi pria-pria yang belum punya wanita. Lagi, Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kesibukan penduduk surga tatkala itu
iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, Pak. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Selanjutnya, saya serahkan sama saudara-saudara semuanya, pilih percaya Yesus atau percaya Muhammad. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ikutlah aku. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan tinggalkan channel ini, tapi tetap dukunglah dan selalu menjadi partner setia channel ini. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain video. Bye, salam, Tuhan memberkati.